Banyak seseorang yang tidak memahami bahwa dirinya itu juga ada qadamnya. Banyak seseorang yang mengatakan bahwa qadam jin itu sesat, qadam jin itu adalah negatif. Dia menganggap bahwa hanya memiliki qadam malaikat, bukan qadam jin. Mari kita buktikan apakah tubuhmu memiliki qadam malaikat atau qadam jin. Di sini saya memberikan suatu pengetahuan serta ilmu gaib untuk mengetahui qadam yang ada di dalam tubuhmu. Apakah memang kita memiliki qadam, sedangkan kita tidak pernah mengalami pengisian badan, juga tidak pernah mengamalkan suatu keilmuan-keilmuan yang khusus. Kita sebagai orang awam tidak pernah menjalankan ataupun mengenal dunia spiritual atau dunia kegaiban. Apakah benar kita juga memiliki qadam? Sebelum kita membuktikan bahwa dirimu itu memiliki qadam, saya beri pengetahuan terlebih dahulu. Manusia terlahir itu murni. Bayi terlahir ke dunia itu murni, suci. Yang dikatakan suci itu apanya? Suci raganya. Dia tidak tercemar atau belum ada data yang masuk di tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, suci pada jiwanya. Karena dia tidak memiliki pola pikir yang negatif, yang menyesatkan dan sebagainya. Dia tidak tahu apa-apa. Nah, itu dikatakan suci raga, suci jiwa. Nah, tahu nggak kalian? Masih dalam alam kandungan, Allah memerintahkan makhluknya yang gaib untuk melindungi janin. Untuk melindungi janin supaya janin ini bisa terlahir dengan sempurna. Nah, setelah janin ini usianya berbulan-bulan dan membentuk raga, membentuk jasad yang sempurna, tetap gaib ini tetap menjaganya dalam kondisi yang sempurna ini sampai bayi ini bisa lahir di dunia. Gaib ini terlahir, gaib ini juga melindunginya. Nah, gaib yang melindungi sejak di alam kandungan sampai terlahir ke bumi hingga sekarang ini, orang lain itu menyebutnya yang dinamakan Qorin. Nah, juga ada yang menyebutnya sedulur papat limo pancer. Namun, kalau saya menyebutnya adalah pendampingnya. Jadi, semua orang pasti memiliki pendamping gaib. Ya, jadi yang pertama, pengetahuan yang pertama. Sedangkan pengetahuan yang kedua, misalkan Anda tidak meyakini hal itu ya, bahwa sejak lahir udah ada pendamping. Oke, nggak masalah. Yang kedua, Anda tidak melakukan pengisian badan apapun, juga tidak koleksi jimat apapun, juga tidak pernah melek tirakat apapun. Apakah tetap memiliki qadam pendamping? Apakah tetap memiliki pendamping? Mari kita beri pengetahuan yang selanjutnya. Pastinya Anda kan pernah yang dinamakan taat kepada agamamu, taat ibadah ya. Pernah melakukan sholat kalau Islam, kalau agama lain mungkin sembahyang ya. Nah, pasti pernah kan. Nah, pernah berdoa juga kan. Berdoa memohon kepada Allah, doanya tentunya memohon kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kamu panjatkan. Yang pertama,
Sedangkan yang kedua, pernah menjalankan amalan atau yang dinamakan, yang kalian anggap itu bukan keilmuan ya, melainkan amalan ibadah, misalkan baca istighfar, sholawat, tahlil, yasin, dan sebagainya. Pasti pernah kalau agama Islam ya. Di agama lain mungkin juga pernah lah, sesuai dengan petunjuk agamanya masing-masing. Nah, namun di situ kalian tidak menganggap bahwa mempelajari keilmuan gaib, tapi pernah mengamalkan amalan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Pasti pernah. Nah, jika kamu pernah melakukan hal seperti itu, nah, itu dengan sendirinya ada gaib yang mendampingimu. Nah, yang ketiga, pernah juga kan lalang buana ataupun bertamasya ataupun suka adventure ya, pergi ke suatu tempat keindahan Indonesia. Nah, di situ ada lokasi-lokasi yang banyak gaibnya, lokasi yang keramat, lokasi kuno, lokasi bekas kerajaan dan sebagainya. Pasti Anda dalam kehidupanmu pasti pernah menjajah di situ. Nah, di situ kan banyak gaibnya. Nah, jika gaib yang ada di alam itu menyukai auramu, menyukaimu, maka gaib itu mendampingimu dengan sendirinya. Maka gaib itu dengan sendirinya ikut denganmu karena suka dengan auramu. Nah, namun kita tidak merasa memiliki pendamping. Kenapa? Karena kita memang tidak mempelajari ilmu gaib. Jika kalian mempelajari ilmu gaib, pasti bisa terdeteksi kegaiban yang ada di tubuhmu. Di sini saya menjelaskan dan memberikan suatu teknik bagaimana cara mengetahui kodam yang ada di tubuh kita atau pendamping yang ada di tubuh kita. Beginilah caranya. Jadi, jika kita ingin mengetahui kodam pendamping kita atau pendamping kita, itu bagaimana? Yang pertama, kuncinya adalah ketenangan hati. Karena ilmu batin itu butuh tenang. Saya menyebutnya yaitu hening atau aktifkan sukma. Nah, itu kunci utama atau dasarnya dari ilmu gaib. Nah, lakukan sendiri cara menenangkan batinmu itu bagaimana. Jika kita di Padepokan Sekar Pawitra dan seseorang yang pernah belajar di Padepokan Sekar Pawitra, cara menenangkannya atau cara mengaktifkan sukma itu dengan cara bermeditasi. Namun, bagi orang yang awam, bisa juga dilakukan dengan cara menenangkan hati secara biasa, yaitu cuma diam, mata terpejam, kalau belum bisa mata terbuka, sambil kita merasakan yang ada di tubuh kita rasakan sampai benar-benar hati kita tenang, pikiran kita tenang, tidak memikir apapun itu. Apa yang kita lakukan ini, ketakutan yang ada di pikiran juga tidak memikirkannya, pikiran tenang, hati tenang, sampai di kondisi seperti itu ya. Jadi lakukan setenang-tenangnya sampai benar-benar hening. Nah, setelah itu misalkan ini ya, saya contohkan. Nah, ini saya heningkan, saya tenangkan. Kemudian yang dibaca adalah Assalamualaikum ya alam gaib. Assalamualaikum ya penghuni alam gaib. Assalamualaikum ya gaib. Setelah kita membaca kodenya atau etikanya, kemudian kita bertanya kepada tubuh kita. Assalamualaikum ya gaib. Apabila di tubuh saya ada kodam pendampingnya, ada makhluk gaibnya, tolong gerakkan tubuh saya.
Lalu kita diam, seperti ini. Rasakan di tubuh ya. Rasakan di tubuh, hati dan pikiran tetap diam. Rasakan di tubuh, jika ada pergerakan di tubuhmu, ikuti, jangan dilawan. Ini mulai ada gerakan, ikuti saja kalau ada gerakannya. Jika kalau udah ada gerakan seperti ini, baru diperintahkan. Assalamualaikum ya gaib. Percepatlah, lebih cepat lagi, sangat cepat lagi. Nah, ini gerak-gerak sendiri. Nah, diajak komunikasi lagi. Assalamualaikum ya gaib. Apakah kamu yang ada di dalam tubuh saya? Ada jawabnya iya. Di dalam tubuh itu, di dalam hati itu tiba-tiba berbicara iya, itu adalah jawabannya. Nah, tanya lagi. Assalamualaikum ya gaib. Kenapa kamu ada di tubuh saya? Nah, ada jawaban lagi. Mendampingi untuk perlindungan. Nah, baca lagi. Assalamualaikum ya gaib. Tunjukkan gerakan sempurnamu. Nah, tiba-tiba berhenti, dia berubah biasanya. Ini gestur perwujudan perempuan ya. Nah, Assalamualaikum ya gaib. Apakah bentuk kamu perempuan? Dia menganggukkan kepala. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum ya gaib. Kembalilah ke tempatmu semula. Seolah-olah kita lemas. Sudah keluar, mendampingi kita lagi. Berada di samping kanan maupun di samping kiri. Jadi itu adalah teknik yang paling sederhana untuk mengetahui bahwa dirimu itu memiliki kodam, memiliki pendamping. Pastinya kita bertanya, jika kita memang memiliki pendamping, memiliki kodam, kenapa kok tidak bisa melindungi kita? Kenapa kok tidak bisa menyerang orang lain? Nah, itu udah mulai ada pola pikir yang negatif biasanya. Makanya kalau orang ingin minta diterawangkan ada kodamnya atau tidak, saya cuma tersenyum. Karena apa? Jika dia nanti tahu bahwa pendampingnya ini, pasti pikirannya nanti negatif. Ini nanti saya suruh untuk menyerang orang, saya suruh untuk melukai orang. Nah, makanya tidak saya jelaskan, cuma tersenyum saja. Nah, di sini saya beri pengetahuan ya, saya jelaskan cara mengetahui teknik memiliki kodam tersebut. Nah, jika kodammu itu ingin digunakan secara maksimal, perintahkan. Jika tidak diperintahkan, ya sebatas hanya perlindungan. Misalkan untuk tujuan apa? Misalkan untuk tujuan, wah saya ini kena pelanggaran di perusahaan, kena apa? Hukuman dari perusahaan, misalkan habis melanggar. Nah, gunakan kodam itu untuk mempengaruhi atasanmu. Nah, keluarkan kodammu, panggil, setelah itu perintahkan. Kalau nggak tahu namanya, wahai kodam pendamping yang mendampingi saya, yang ada di dalam tubuh saya, yang ikut dengan saya.
pergilah ke siapa namanya, bos kamu itu. Misalkan bosmu itu adalah Gatot. Nah, pergilah ke tubuhnya Gatot. Pengaruhi pikirannya, sesatkan pikirannya, gerakkan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Nah, setelah kita perintahkan bahwa dia itu pergi ke orang tersebut, yaitu Gatot itu ya, mempengaruhi pikirannya, menggerakkan tubuhnya. Jadi tiba-tiba dia itu memikir sesuatu yang di luar nalar, kemudian dipraktekkan, dikerjakan, dan tubuhnya digerakkan, tiba-tiba ingin pergi ke sana, tiba-tiba menyetir itu kayak ada yang menggerakkan, sehingga kecelakaan dan sebagainya. Nah, itulah salah satu cara kerja kodam. Nah, jadi semua orang, saya yakin pasti memiliki kodam. Jika kalian tidak percaya, silakan dicek caranya seperti ini. Orang awam maupun orang yang belajar spiritual memiliki kodam. Karena kodam itu sejak awal udah diperintahkan sama Allah untuk melindungi raga. Nah, jadi saat kita tidur, raga kita tidur, sukma kita kadang tidur, kadang lalang buana, roh kita masih ada di dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita tidur pun itu ada yang menjaganya, ada yang dampinginya. Siapa itu? Salah satunya yaitu tadi, pendamping gaib yang diberikan kepada Allah. Nah, namun di sini banyak seseorang yang mengatakan bahwa yang mendampingi itu adalah golongan malaikat. Tapi saya di sini saya tidak berbicara tentang malaikat. Karena malaikat itu hanya patuh pada perintahnya Allah saja. Malaikat itu hanya utusan kepada Allah. Saya di sini menjelaskan bahwa pendamping itu adalah memang diperintahkan Allah secara langsung mendampingimu, menjaga janin, menjaga raga, saat tidur pun dijaga. Itu saya artikan gaib pilihannya Allah. Itu saya artikan gaib pilihannya Allah. Itu saya artikan gaib pilihannya Allah. Seperti halnya manusia pilihan Allah, yaitu golongan nabi, golongan wali, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.